Pemain naturalisasi timnas, Ula Romeni tersentuh dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Makin nggak sabar debut. Ula Romeni mengaku tersentuh dengan fanatisme supporter timnas Indonesia. Hal itu membuatnya semakin tidak sabar untuk debut. Kehadiran Romeni diharapkan menambah kekuatan timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mengaku mendapatkan sambutan luar biasa di media sosial dari supporter timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah dirasakannya saat dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi. Hingga resmi menjadi WNI dan tersedia untuk timnas Indonesia, kehangatan itu terus terjaga. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial. Semuanya sedikit meledak, kata Romeni dilansir dari ESPN, Rabu, 12 Maret 2025. Pemain Oxford United itu sudah menyempatkan melihat secara langsung fanatisme supporter saat laga timnas Indonesia melawan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada November 2025. Ia terheran-heran merasakan atmosfer dalam laga itu. Ketika saya ada di sana, Indonesia, kesannya tidaklah normal bagaimana sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya, tandasnya. Romeni masuk skuad timnas Indonesia dalam 2 laga fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan timnas Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Emil Audero Mulyadi resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 10 Maret 2025. Kiper pinjaman Palermo dari Como 1907 itu bakal memberi opsi alternatif bagi pelatih timnas Indonesia di bawah Mistar. Pos penjaga gawang tim Garuda menjadi milik Martin Paes sejak ia tersedia pada September 2024 lalu. Paes menggantikan Hernando Ari, yang mulai menunjukkan gejala tak bisa bermain di level tinggi Asia pada babak sebelumnya. Hernando Ari melakukan blunder pada laga kontra Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu kehilangan kepercayaan diri saat jumpa Filipina. Sejak Paes masuk untuk putaran ketiga kualifikasi, problem kiper tersebut tak pernah muncul lagi. Emil di atas kertas akan menjadi pengganti setara, atau setidaknya mendekati, kualitas yang dimiliki Paes. Dengan segala hormat pada kiper jebolan dalam negeri, Emil memiliki kualitas dunia berkat tempaan di Akademi Juventus dan karir di Liga Italia. Musim lalu, ia menjuarai Serie A Italia bersama Inter Milan sebagai Serpian Sommer. Ketum PSSI Erick Thohir pun sedari awal memplot Emil untuk memberi persaingan kepada Paes, karena kiper lokal belum bisa melakukannya. Kita juga bicara sama Martin Paes, bahwa persaingan itu diperlukan, dan Martin sangat welcome, ucap Ketum PSSI Erick Thohir. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 kiper yang kokoh. Adapun kiper ketiga akan diisi kiper lokal, sebisa mungkin masih berusia muda. Di posisi ketiga kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda, supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Dengan pernyataan tersebut, maka bisa disimpulkan Hernando bakal menjabat kiper cadangan ketiga itu. Seorang pelatih timnas biasanya membawa 2 kiper cadangan dalam skuad pertandingan yang berisi 23 pemain. Itu berarti, Paes bakal bermain, Emil bakal menanti kesempatan sebagai backup utama, dan Hernando akan berjaga-jaga dalam situasi terburuk. Sementara itu, Nadeo bakal terpental dari skuad pertandingan. Dengan skuad terpanggil berjumlah 30 pemain dan skuad pertandingan berisi 23 pemain, maka akan ada 7 pemain, termasuk Nadeo, yang hanya menonton di tribun eksekutif. Hierarki kiper timnas Indonesia. 1. Martin Paes. 2. Emil Audero Mulyadi. 3. Hernando Ari. 4. Nadeo Argawinata. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan jadwal keberangkatan skuad Garuda ke Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Setelah bertandang ke markas Socheros, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia. Dari 27 pemain yang dipanggil,
Bakal ada tambahan 3 pemain yang baru selesai menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Ketiga pemain tersebut yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Emil Audero dan 2 pemain ini menjalani sumpah menjadi WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Roma, Italia, pada Senin, 10 Maret 2025. Saat ini PSSI melanjutkan proses perpindahan federasi ke FIFA dari KNVB Belanda ke Indonesia. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain nantinya. Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya, kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima bolasport.com. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu kedalaman tim juga semakin lengkap. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Garuda, dan Patrick Kluivert bakal memiliki banyak opsi pemain. Pasalnya, laga melawan Australia menjadi salah satu pertandingan krusial. Ini karena skuad Garuda berada di posisi kedua grup C dengan mengemas 6 poin. Tim Merah Putih saat ini hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua grup C. Jelang melawan Australia ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Sydney. Pelatih asal Belanda tersebut mengatakan bahwa para pemain yang berkarier di Liga Indonesia bakal bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025. Seperti diketahui, dari 27 pemain yang dipanggil, terdapat 9 pemain yang bermain di Liga 1. Pemain yang bermain di Liga 1 yakni Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Sementara itu, selebihnya pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, dan Jai Idze serta kawan-kawan dipastikan bakal berangkat dari klub masing-masing. Para pemain diaspora, ke Sydney. Dan para pemain lokal juga akan bergabung, ujar Patrick Kluivert saat ditemui seusai konferensi pers perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengungkapkan bahwa para pemain timnas Indonesia bakal berangkat ke Sydney pada 16 Maret 2025. Tim Merah Putih akan langsung menjalani persiapan di Australia. Iya, tanggal 16 Maret, tutur mantan pemain Barcelona tersebut. The next Tijjani Rejders, Julien Oerip, kapan gabung timnas Indonesia? Julien Oerip yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Arthur Oerip, kini membela klub Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, AS Alkmaar U21. Julien Oerip masuk kategori luar biasa. Baru berusia 18 tahun, ia sudah menjadi pemain reguler di skuad AS Alkmaar U21. Dari 15 pertandingan bersama AS Alkmaar U21 di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, pemain yang biasa bermain sebagai playmaker ini mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Secara jalan karir, Julien Oerip seperti gelandang AC Milan, Tijjani Rejders. Sebelum naik pangkat ke tim senior AS Alkmaar pada Januari 2018, Tijjani Rejders lebih dulu bermain untuk AS Alkmaar U21 pada awal musim 2017 hingga 2018. Bersama AS Alkmaar U21, Tijjani Rejders tampil gemilang. Di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Tijjani Rejders mengemas 6 gol dan 7 assist dari 32 pertandingan. Singkatnya, Tijjani Rejders diboyong AC Milan dari AS Alkmaar pada musim panas 2023. Sekarang, Tijjani Rejders berstatus gelandang andalan AC Milan. Dari 91 pertandingan bersama Rossoneri julukan AC Milan, Tijjani Rejders mengemas 16 gol dan 7 assist. Baru 1,5 tahun membela AC Milan, Tijjani Rejders mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2030. Pada Oktober 2024, pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, mengatakan PSSI sudah mendekati Julien Oerip. Julien Oerip pun terpantau sudah mengikuti akun Instagram PSSI. Ada statement dari orang dalam PSSI, inisialnya ada huruf R-nya. Julien Oerip sudah follow timnas, sudah saling follow sama Ivar Jenner dan di follow Jens Raven. Setelah si sumber R mengatakan itu, saya melakukan cross-check, kata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede. Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Sabtu 5 Oktober 2024. Sudah dijajaki dan sudah diupayakan. Mungkin jika timnas Indonesia lolos, dia otomatis join, lanjut Bung Harpa. Namun, memang butuh usaha ekstra untuk meyakinkan pemain yang satu ini.
Ia saat ini berstatus personel timnas Belanda U19 dan caps terakhirnya bersama skuad muda Der Oranje tercipta pada 19 November 2024. Emilio Audero Mulyadi resmi mengemban status sebagai warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah di KBRI Roma, Italia, Senin 10 Maret 2025. Ia diambil sumpah bersama dua pemain lain yakni Dean James dan Joey Palupesi. Kehadiran kiper asal klub Palermo itu membuat persaingan posisi kiper timnas Indonesia semakin sengit. Mengingat saat ini ada beberapa nama yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Melihat persaingan tersebut, Hernando Ari mengaku tidak menjadi masalah karena biasa terjadi dalam sepak bola. Yang penting kalau saya dari dulu tampilin yang terbaik. Pokoknya deka latihan kasih yang terbaik, ungkap Hernando. Dengan hadirnya Emil, Nando mengaku, lebih termotivasi untuk bisa menampilkan yang terbaik dan bisa mendapat kepercayaan berseragam timnas. Tidak ada persaingan, sama aja, yang penting kita berjuang keras demi Indonesia, ujar Nando. Tak hanya itu, pemain asal Semarang itu mengaku, bahwa kehadiran Emil akan menambah ilmu baru bagi dirinya. Juga belajarlah dari Emil kan dia juga sudah berpengalaman, kita ambil pengalamannya karena saya masih muda juga. Penggawa anyar timnas Indonesia, Dean James, mengungkapkan perasaannya pasca diambil sumpahnya sebagai WNI di Roma, Italia, Senin, 10 Maret 2025. Bek milik Go Ahead Eagles itu resmi menjadi WNI usai diambil sumpahnya sebagai WNI bersama dua pemain lainnya, Emil Audero dan Joey Palupesi, di KBRI Roma. Usai diambil sumpahnya sebagai WNI, Dean James pun dipastikan bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret ini. Usai resmi menjadi WNI, Dean James pun tak mampu menutupi rasa bahagianya. Bahkan ia mengaku tak sabar melakoni laga pertamanya dengan timnas Indonesia. Lebih dari bersyukur. Menantikan perjalanan ini, tulis Dean James dengan menampilkan momen pengambilan sumpah menjadi WNI lewat unggahannya di Instagram. Usai diambil sumpahnya sebagai WNI, Dean James bersama dengan Emil Audero dan Joey Palupesi akan masuk dalam skuad sementara atau profesional skuad timnas Indonesia. Dengan rampungnya naturalisasi ketiga pemain itu, skuad sementara timnas Indonesia untuk bulan Maret ini pun otomatis bertambah dari 27 pemain menjadi 30 pemain. Reaksi Safei Sali usai Emil Audero, Joey Palupesi, dan Dean James resmi jadi WNI curi perhatian. Legenda timnas Malaysia itu optimistis timnas Indonesia akan jadi makin kuat. Ya, 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Emil Audero, Joey Palupesi, dan Dean James telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ketiganya sudah mengambil sumpah dan janji setiap pewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Legenda Malaysia itu menyoroti 3 pemain baru timnas Indonesia yang baru saja resmi menjadi WNI. Langkah yang sangat baik dari timnas Indonesia, 3 pemain kembali menjadi warga Indonesia, tulis Safei Sali. Mantan striker timnas Malaysia itu juga memberi dukungan agar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada alasan lagi untuk timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia 2026, skuad mereka mewah dan berkualitas, lanjutnya. Kehadiran Emil, Joey, dan Dean jelas akan menjadi angin segar bagi skuad timnas Indonesia jelang hadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Praktis, ketiga pemain keturunan ini bakal menambah kekuatan skuad Garuda. Kehadiran 3 pemain baru tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih barunya, terang Safei Sali. Dipercaya Patrick Kluivert, bek timnas Indonesia Jordi amat janjikan hal yang spesial untuk masyarakat Indonesia. Pemain Johor Darul Takzim, JDT, Jordi amat senang masih dipercaya pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk memperkuat Garuda. Jordi pun berjanji akan memberikan segalanya agar timnas Indonesia meraih hasil terbaik di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap 2 laga itu, Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain sementara timnas Indonesia. Masih ada 3 nama tambahan yang akan bergabung, yakni Emil Audero, Dean James,
dan Joey Pelupesi. Jordi masuk dalam daftar 27 pemain sementara timnas Indonesia. Ex-pemain Swansea City itu mengaku sangat bangga karena bisa mendapat kepercayaan dari Kluivert. Bangga memakai warna-warna Indonesia sekali lagi, tulis Jordi dalam Instagram pribadinya, Senin, 10 Maret 2025. Jordi sangat terhormat atas kesempatan tersebut. Bek veteran berusia 32 tahun itu berjanji bakal memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Suatu kehormatan yang datang dengan tanggung jawab besar, kita akan memberikan segalanya, ungkap Jordi. Tiket Piala Dunia itu nyata, semua akan bergerak, bersatu dan berjuang, tegas Jordi Amat. Jordi memang masuk dalam daftar pemain sementara yang dipanggil. Tapi, dia harus bersaing sengit dengan 6 bek lainnya. Seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Kevin Dix, Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Justin Hubner. Menumpuknya pemain yang berposisi bek tengah itu praktis membuat persaingan untuk mengisi posisi starter sangat sengit. Jordi pun harus kerja ekstra untuk bisa memikat hati Kluivert.